Darmo Suwito dan yang lainnya, juga hadirin Bapak Ibu semuanya yang berkumpul pada siang hari ini. Mari tak henti-hentinya senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara pertemuan silaturahmi dan arisan. Juga kepada Mas Genen, saya mewakili dari keluarga Bapak Suwito, Darmo Suwito ini, mengucapkan terima kasih sekali atas tempatnya, dan juga mohon maaf apabila kita serombongan dari Taman Sari maupun dari Karangmas dan juga Karanggude mungkin di sini ngerepoti atau mungkin kurang menyenangkan atau kurang terap dalam kita berkumpul-kumpul di sini. Saya atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan saja kehadiran kita di sini adalah kehadiran yang membawa makna, yaitu bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi antara keluarga kita, dan juga bisa sekaligus kita soal di sini yang biasanya disibukkan oleh sehari-hari, tapi siang ini kita bisa berkumpul. Ini adalah salah satu wujud kebahagiaan atau kegembiraan kita bisa berkumpul di rumahnya Mas Genen. Selamat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya sampai akhir hayat kita. Saudaraku yang berbahagia, Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi kehidupan, kesehatan di zaman-zaman sekarang yang penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan. Kita merasa bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab masih dikaruniai kehidupan, kesehatan, dan juga kesempatan untuk bisa bersilaturahmi ini, di mana saat-saat ini banyak orang-orang yang membutuhkan pencerahan jiwa, karena setiap harinya adalah disibukkan oleh kegiatan-kegiatan aktivitas hidup, kadang-kadang sampai melalaikan apa yang sebenarnya untuk kita dapat untuk mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Jadi bisa dikatakan zaman-zaman sekarang adalah banyak orang yang kena penyakit ya. Penyakitnya apa? Adalah penyakit kelalaian. Sebab apa? Sebab sekarang banyak orang yang hidupnya lebih mengutamakan kehidupan dunia yang diprioritaskan, tapi justru melalaikan dengan adanya kehidupan akhirat, yang kehidupan itu pasti dan akan dialami oleh semua orang Islam.
Dan juga banyak orang yang berprinsip hidup ini adalah yang penting kan kita senantiasa berbuat baik, tidak berbuat salah, tidak menyakiti orang lain. Juga ada orang yang seperti itu, beranggapan bahwa lawang urip kan sing penting berbuat apik, ora tuh gawe larang maring saudara-saudaranya. Juga ada yang seperti itu, tapi tidak memikirkan adanya pertanggungjawaban kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada sebagian orang yang seperti itulah, wong uripan sing penting uripe apik, ora tuh gawe lara maring kansa batil. Padahal dia tidak menyadari bahwa kehidupan ini adalah semata-mata kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang semacam itu adalah orang yang mungkin lagi lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kelalaian inilah yang menyebabkan kehidupannya itu menjadi kehidupan yang sempit. Mungkin sempit cara pemikirannya, sempit ya wawasannya, sempit mungkin perekonomiannya. Karena apa? Karena dia lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh ibadah tidak mau, disuruh untuk sedekah, infak dan zakat, katanya enggak dan tidak mau. Ini lagi kena penyakit. Bahkan setiap tahun pasti ada orang-orang yang semacam hidupnya lalai. Padahal kelalaian itulah yang menyebabkan kehidupannya itu menjadi sempit. Karena tidak mau mengikuti ajaran Islam, tidak mau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sempitnya dunia mungkin ya, perekonomiannya menjadi sulit, lemah. Itu di dunia. Padahal nanti juga di akhirat orang-orang yang lalai itu ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan orang itu buta. Ini saya sampaikan ayat Al-Qur'annya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isatan dongka. Kelak dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kelak pada hari kiamat akan dihimpun orang-orang yang lalai itu kehidupannya itu dalam keadaan yang buta. Ini saya menyampaikan berdasarkan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 124. Boleh nanti dibuka Qur'annya apa ya, ayatnya 124. Taubah itu betul isinya. Waman a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau menjalankan Islam, tidak mau beribadah kepada Allah, bahkan lalai dengan kehidupan dunia, maka ia akan diberinya kehidupan yang sempit. Kadang orang yang lalai walaupun kehidupannya serba kecukupan, apa yang ia keingini bisa tercapai dan terwujud, tapi karena tidak menjalankan Islam,
lalai berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, ya orang itu kelihatannya ya sepertinya selalu gelisah hidupnya, tidak menentu, tidak terarah. Karena apa? Karena lalai dengan ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat yang lain, orang-orang yang mengutamakan keduniaan dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa'ina lahu, ya, maka kehidupannya adalah tempatnya kelak di neraka jahanam. Ini sebagian orang yang kita lihat kenyataan di muka bumi ini dengan kelalaian itu adalah maka orang-orang seperti itu akan dihimpun pada hari kiamat kelak dalam keadaan yang buta, dan ketika di sana ia menyesal karena perbuatannya ya, di dunia, maka terbukti dengan kehidupan di akhirat benar-benar akan dihimpun menjadi ya, dikumpulkan menjadi orang-orang yang buta. Nah, jadi dengan kelalaian itu juga banyak penyimpangan yang ia buat, ia lakukan. Bentuk-bentuk penyimpangan dalam istilah agama adalah kemaksiatan. Apa yang menyebabkan ia berbuat maksiat? Apa yang menjadi akar masalahnya ia berbuat kemaksiatan? Karena apa? Ketergantungan hati bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan akan mudah berbuat kelalaian, kemaksiatan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, ujung-ujungnya orang-orang yang seperti itu adalah akan berbuat kemusyrikan. Hidupnya sulit, merasakan setiap hari sulit dan sulit, kadang-kadang apa putus asa, sehingga bisa mencari jalan alternatif. Ia menujunya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menujunya adalah kepada ya, kahin atau perdukunan atau yang lainnya yang itu jelas menyimpang dalam ajaran Islam. Inilah ya, akibat dari ketergantungan hati bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga orang-orang yang seperti itu adalah mengedepankan emosi. Mengedepankan emosi karena hatinya tidak terpaut dengan Allah, tidak mau menjalankan agama Islam, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang lain itu kadang-kadang ketika emosi, wah itu malah dibesar-besarkan emosinya, yang ujung-ujungnya bisa menjadi apa? Pembunuhan bisa. Karena apa? Karena emosinya yang tidak bisa dikendalikan. Yang umpamanya permasalahan kecil saja, ada permasalahan kecil yang itu bisa menimbulkan emosi, justru emosi itu dibesar-besarkan. Padahal orang-orang yang suka emosi dan emosinya memuncak biasanya bisa menjadikan penyakit. Emosi yang memuncak bisa menjadi tensinya turun, darahnya naik, ya, mukanya, wajahnya merah. Beda dengan orang-orang yang menjalankan Islam, beda orang-orang yang senantiasa hidupnya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya adalah, rujukannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, maka akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beriman
laki-laki dan perempuan, dan ia senantiasa beramal soleh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan diberi kehidupan yang baik dan akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang lebih banyak lagi sesuai dengan apa yang ia kerjakan ketika di dunia ini. Hidupnya senantiasa dekat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, agama menjadi pegangan hidupnya. Jadi laki-laki dan perempuan ia beramal soleh, kemudian ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberinya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di sini bisa berarti ya rumah tangganya tentram, ketika ia ada masalah juga tidak menimbulkan emosinya berkepanjangan, tidak memuncak, bisa mengendalikan dan banyak mengucap istighfar. Inilah orang-orang Islam. Kebalikannya tadi, orang Islam yang senantiasa beramal soleh akan diberi kehidupan dunia yang baik, ya. Kehidupan yang baik juga bisa berarti kelak akan mendapatnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tinggal kita memilih mau jalan yang mana. Tentunya kita orang yang bijak, orang yang telah diberi anugerah oleh Allah berupa akal, pikiran, hati nurani. Tentunya kita bisa memilih dan memilah mana yang bisa menyelamatkan kehidupan ini, yang bisa menenteramkan kehidupan keluarga, bisa membawa kedamaian dan kesejahteraan. Kita tinggal memilihnya. Tentunya kita orang yang sudah diberi akal pikiran, kita harus berpikir walaupun dalam kita menjalankan agama itu tidak ada paksaan. Mau Islam atau tidak Islam ya terserah, kalau kita hanya sekedar menyampaikan, mengajarkan. La ikraha fiddin qad tabayyana ala rusdu minal ghayyi. Tidak ada paksaan memeluk agama Islam, karena sudah jelas Islam itu adalah agama yang bisa membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itulah apa yang siang hari ini kita sampaikan. Mudah-mudahan saja kita semua bisa mengambil manfaatnya, hikmahnya, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun di keluarga kita, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjalankan Islamnya. Dengan memasuki Islam bukan setengah-setengah, tapi Islam yang kafah, Islam yang semuanya, kehidupannya itu yang serba Islami, muamalahnya yang Islami, mencerminkan orang-orang Islam. Jadi jangan sudah mengatakan beriman Islam, tapi cerminan hidupnya tidak pas dengan Islam. Ini ya kurang benar atau tidak. Maka marilah kita dalam menjalankan agama Islam ini, dan bagi Islam itu bukan setengah-setengah. Islam itu bukan hanya kepalanya saja, tapi Islam secara menyeluruh. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu semua ke dalam agama Islam secara keseluruhannya. Mudah-mudahan saja Allah senantiasa membimbing kita, menjadikan keluarga kita, menjadikan saudara-saudara kita adalah menjadi keluarga yang Islami, yang senantiasa hidupnya itu mencerminkan orang Islam. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keluarga. Mas kini ada